Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas materi IPS kelas 8 bab 1 atau tema 1, yaitu kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Adapun materi yang akan saya bahas di tema 1 ini bagian subjudul ke B tentang pemanfaatan sumber daya alam. Materi ini materi kurikulum merdeka jenjang SMP ataupun jenjang MTS semester 1. Sebelum lanjut menyimak atau menonton pembahasan video di kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe. Potensi sumber daya alam Indonesia. Mari kita menjelajahi kekayaan alam di darat dan di laut. Apa itu sumber daya alam? Ada pengertian. Pengertian sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun nilai ekonominya adalah potensi SDA Indonesia sangat besar karena dipengaruhi oleh letak geografis tropis dan geologis yaitu pertemuan lempeng. Klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, dapat diperbarui. Sumber daya yang tidak akan habis karena memiliki kemampuan regenerasi. Contoh, hutan, air, tanah, dan sinar matahari. Tidak diperbarui seperti sumber daya yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika terus digunakan. Contoh seperti minyak, bumi, batu bara, dan juga emas. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia, yaitu 99,6 juta hektar. Statusnya adalah Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, yaitu mega biodiversity. Fungsi utama hutan. Yang pertama, hutan produksi, yaitu menghasilkan kayu dan non-kayu untuk industri. Yang kedua, hutan lindung, yaitu melindungi siklus air, hidrologis, dan mencegah erosi. Yang ketiga, hutan konservasi, yaitu melindungi keanekaragaman flora dan fauna, yaitu suaka, marga satwa, dan taman nasional. Fungsi utama hutan yang keempat adalah paru-paru dunia, yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jenis kayu dan persebarannya. Ada jenis kayu, kayu meranti dan keruing, yaitu wilayah persebaran Kalimantan, Papua, dan juga Sumatera. Manfaat utamanya adalah bahan bangunan. Jenis kayu yang kedua yaitu ada kayu jati, wilayah persebarannya adalah di Jawa Tengah. Manfaat utamanya yaitu mebel atau furnitur. Jenis kayu yang ketiga yaitu kayu cendana, wilayah persebaran di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Manfaat utamanya adalah wangi-wangian atau obat-obatan. Jenis kayu yang keempat ada rotan, yaitu non-kayu, wilayah persebaran Kalimantan, Sumatera. Manfaat utamanya adalah kerajinan tangan, contohnya seperti kursi, meja, dan sebagainya. Potensi sumber daya tambang. Indonesia kaya akan barang tambang, mineral, dan energi yang tersebar di berbagai pulau. Contohnya satu, minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara dan nikel. Yang ketiga, emas dan tembaga. Penggolongan barang tambang. Ada golongan A, golongan B, dan juga golongan C. Golongan A strategis untuk pertahanan, keamanan, dan ekonomi negara. Contoh, minyak bumi, gas, dan batu bara. Sedangkan golongan B yaitu vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contoh, emas, perak, tembaga, dan juga nikel. Golongan C yaitu ada industri untuk pembangunan. Contoh, pasir, batu kapur, dan juga marmer.
Potensi sumber daya kelautan. Sebagai negara kepulauan, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan dengan potensi luar biasa. Potensi lestari 6,4 juta ton ikan per tahun yang terbesar di wilayah perairan Indonesia. Ekosistem pesisir. Ada hutan mangrove, yaitu melindungi pantai dari abrasi dan tempat berkembang biak ikan. Yang kedua ada terumbu karang, yaitu Indonesia memiliki 18% terumbu karang dunia yang menjadi daya tarik wisata bahari. Selanjutnya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Bagaimana SDA mendukung kehidupan bangsa? Pemanfaatan untuk ketahanan pangan. SDA lahan dan air dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perikanan. Seperti di swasembada, beras melalui irigasi, budidaya laut dan perikanan tangkap. Ketiga, peternakan di padang rumput. SDA untuk industri dan ekonomi, yaitu ada bahan baku industri, yaitu hasil tambang seperti biji besi atau bauksit, dan hasil hutan yaitu kayu digunakan sebagai bahan dasar pabrik manufaktur. Yang kedua, komoditas ekspor, yaitu kelapa sawit, batu bara, dan nikel menjadi andalan devisa negara dalam perdagangan internasional. SDA untuk energi nasional. Pemanfaatan SDA untuk pembangkit listrik dan bahan bakar transportasi. Transisi energi mulai beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti panas bumi, yaitu geothermal dan surya. SDA untuk pariwisata. Ada wisata bahari, yaitu pemanfaatan keindahan bawah laut, diving atau snorkeling di Raja Ampat, Bunaken, dan Labuan Bajo. SDA untuk pariwisata yang kedua ada ekowisata, yaitu wisata berbasis alam, pegunungan, dan hutan yang mengedepankan aspek konservasi. Pembangunan berkelanjutan. Memanfaatkan SDA tanpa merusak lingkungan untuk generasi mendatang, seperti reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan gundul. Yang kedua, tebang pilih, yaitu menebang hanya pohon yang sudah tua. Tantangan dan dampak negatif. Kerusakan alam. Eksploitasi berlebihan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan hilangnya habitat satwa liar. Pencemaran, yaitu limbah industri dan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air dan tanah. Kesimpulan dan ringkasannya yaitu Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa di sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Kesimpulan yang kedua yaitu pemanfaatan SDA harus dilakukan secara bijaksana untuk mendukung ekonomi dan pangan nasional. Kesimpulan dan ringkasan yang ketiga yaitu prinsip keberlanjutan adalah kunci agar kekayaan alam tetap bisa dinikmati di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita lestarikan kekayaan alam Indonesia. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe, supaya video materi ini bisa bermanfaat dan membantu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.